Nah, ini pemiliknya yang pemirsa. Sama-sama ikhlas kan gitu. Sip. Makasih banyak. Ya, nggak banyak tanya, saya nggak banyak tanya. Ya, itu pemilik dari bangunannya ternyata Bapak Lurah pemirsa. Nah, dan inilah pemirsa untuk kondisi saluran sekunder balong tuanya sendiri yang sedang dalam tahap normalisasi. Bisa kalian lihat sendiri tuh, di depan sudah ditanggul dan sudah dikeruk, namun terhenti sampai situ gara-gara bangunan liar yang berdiri di atas tanggul ini ya, sehingga eskavatornya nggak bisa masuk kemari. Tanya tuh, bisa kalian lihat bangunan ini. Wah, makanya tadi langsung aja diperintahkan pemberian surat peringatan ini dibagikan ke sebelah kanan jalan dan juga sebelah kiri jalan raya ini pemirsa ya, karena memang dua-duanya ada saluran air yang sangat. Assalamualaikum pemirsa Kang Cekar Kasih channel, bertemu lagi dengan saya Kang Cekar Kasih dalam update kegiatan normalisasi yang ada di pelosok-pelosok Jawa Barat. Pada hari ini saya masih berada di saluran sekunder Balong Tua sebenarnya pemirsa, tapi saya ingin memberitahu sedikit kepada kalian semua sedang ada pembagian surat peringatan untuk pembongkaran bangunan-bangunan liar yang ada di sepanjang saluran sekunder Balong Tua ini di hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026 ya, yang mana ini kebijakan lanjutan dari PLT Kabupaten Bekasi, PLT Bupati Kabupaten Bekasi Dr. Asep untuk membantu progres normalisasi yang ada di saluran sekunder Balong Tua ini pemirsa. Nah, oleh karena itu sekarang pihak Satpol PP langsung diterjunkan dari Pemda Kabupaten Bekasi untuk membagikan surat peringatan lanjutan ya. Ini untuk memberikan peringatan kepada pemilik bangunan-bangunan liar agar mengosongkan atau membongkar bangunannya secara mandiri terlebih dahulu. Nanti apabila tidak taat atau tidak menuruti perintah peringatan ini, maka akan dibongkar paksa menggunakan ekskavator ya. Karena memang masih banyak bangunan-bangunan liar yang masih beraktivitas dan masih mengabaikan peringatan yang pertama. Oleh karena itu sekarang pihak Satpol PP sedang mendata langsung. Nah, di sini juga didampingi Bapak Camat dari Kecamatan Sukawangi. Ya, apa-apa Pak. Dan dari ini juga ya, Camat Sukawangi, dan dari Kepala Satpol PP juga. Ini banyak sekali pemirsa bangunan-bangunan liar yang sedang dilakukan pembongkaran. Yang sedang diberikan surat peringatan yang nantinya akan dibongkar ya. Panjang sekali untuk di area saluran sekunder Balong Tua ini, khususnya yang ada di Kecamatan Tambelang ini pemirsa. Dan terlihat semuanya masih berjalan aman-aman aja, tidak ada penolakan ataupun aksi yang pemilik bangunan yang tidak terima. Semuanya berjalan lancar, terlihat ya, semuanya berjalan aman-aman aja, dan semoga juga seterusnya sampai selesai akan terus berjalan dengan baik. Ini ada sebuah warung kue sepertinya, warung makanan ringan tuh, makanan ringan yang sedang dilakukan. Kelompok satu siapa? Dua di depan, dua di depan. Ya, ini rencananya Fitri. Tiga kan? Lima ke sana. Ini nyampe berapa? Oh iya, ada yang belum ini sana juga ada dokumen. Nah, dan inilah pemirsa untuk kondisi saluran sekunder Balong Tuanya sendiri yang sedang dalam tahap normalisasi. Bisa kalian lihat sendiri tuh, di depan sudah ditanggul dan sudah dikeruk, namun terhenti sampai situ gara-gara bangunan
liar yang berdiri di atas tanggul ini ya, sehingga eskavatornya nggak bisa masuk kemari. Dan ini akhirnya area sebelah sini tidak bisa dilakukan pengerukan karena eskavatornya nggak ada akses untuk jalan ya. Oleh karena itu sekarang pihak Satpol PP dari Kabupaten Bekasi langsung diterjunkan untuk membongkar bangunan-bangunan sepanjang saluran sekunder Balong Tua ini yang ada di Kampung Gubuk, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Inilah kenapa alasannya bangunan-bangunan liar itu harus dibongkar, karena sangat mengganggu dari kegiatan normalisasi yang ada di saluran sekunder Balong Tua. Untuk kondisi kalinya sendiri bisa kalian sendiri, parah banget pemirsa. Kondisi kalinya sampai kayak gitu tuh. Makanya kenapa harus banget dikeruk, supaya airnya bisa mengalir lancar lagi, dilebarin dan didalemin lagi seperti yang ada di depan sana. Meskipun yang di bagian sebelah kiri sini belum ya, karena memang eskavatornya baru sampai di ujung depan sana dan dia lagi progres maju ke area sini nih, di area sebelah kiri, tanggul sebelah kiri. Mohon maaf ya kalau misalkan ngomongnya agak-agak brecetan, namanya orang kampung, mohon maaf, tolong ya, ampura aja ya. Nah, ini bangunan-bangunan liar yang akan dibagikan surat peringatan. Satpol PP-nya juga sedang menuju kemari pemirsa. Dan kita akan coba samperin lagi ya. Kita kawal, nemenin supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya bisa berjalan dengan lancar pastinya. Ini juga ada gudang di pinggir dan di bantaran kali ya, yang nantinya akan diberi surat peringatan juga. Oh, banyak sekali pemirsa. Dan juga ada resto yang pastinya di sini. Ada resto tempat makan yang bernama Hedon, yang nanti juga akan ikut diberikan surat peringatan ya. Tuh, sudah ada beberapa orang yang coba mengunjungi ini. Nah, ini berada di bantaran kali juga pemirsa, sebagian ya. Rumah makan ini. Dan konon kabarnya, saya juga nggak tahu bener apa enggak ya, katanya ini juga punya apa ya, punya orang pemerintahan kayaknya. Kalau udah sus kabar yang ada di sini, nah ini tuh salurannya ya. Nah, ini saluran sekunder Balong Tuanya pemirsa. Ini saluran sekunder Balong Tuanya berada di tengah-tengah resto ya. Berada di tengah-tengah resto atau kafe. Tuh. Ke sana ekskavatornya makanya nggak bisa masuk. Nanti kemungkinan ini bantar-bantarannya akan diukur dan lalu dilakukan pembongkaran ya. Ini kondisinya. Nah, ini Satpol PP yang tadi ya. Saya masih bersama Satpol PP yang tim 3 pemirsa. Tim 3 yang ada di Kampung Gubuk. Tuh, masih banyak yang aktif melakukan kegiatan, aktivitas untuk para pengguna bangunan-bangunan liarnya ya. Terus sedang melakukan sosialisasi untuk Kenapa sih pindah? Dan informasinya juga bahwa para pemilik bangunan liar diberikan waktu sampai tanggal 24 bulan Juli pemirsa ya. Diberikan waktu sampai tanggal 24 bulan Juli, sebelum nantinya kalau masih ada yang tidak merespon akan ditindak dengan melakukan pembongkaran paksa ya. Tapi semoga sebelum tanggal 24 semua warganya sudah inisiatif menyelamatkan material-material bahan bangunannya ya. Kita lihat banyak juga rumah-rumah yang kosong, tidak ada penghuninya tuh, karena memang ini sangat mendadak sekali pemirsa. Dan yang ini sekalian yang mana di atas saluran KTP Pak? Oh, ini juga? Iya sama. oh iya, bapak ini juga kita
area di sebelah sini juga ya, karena memang di atasnya ada irigasi juga pemirsa. Ada saluran juga di atas bangunan-bangunan ini ya. Jadi minta untuk diberikan surat peringatan juga. Nah, karena memang di sini ada irigasi juga tuh, meskipun tidak sebesar saluran sekunder Balong Tua, namun ya namanya saluran air sangat penting ya pemirsa ya. Dan ini dibangun di atas salurannya tuh, bisa kalian lihat bangunan ini. Wah, makanya tadi langsung aja diperintahkan pemberian surat peringatan ini dibagikan ke sebelah kanan jalan dan juga sebelah kiri jalan raya ini pemirsa ya, karena memang dua-duanya ada saluran air yang sangat penting bagi kebutuhan petani, khususnya petani di Kecamatan Tambelang, Sekawangi dan juga Seketani. Kalau kayak gitu totalnya banyak banget ya pemirsa ya. Totalnya banyak banget tuh kalau misalkan kiri dan kanan bangunannya yang bakal dibongkar nanti nih ke depan ini. Ini kelihatannya tidak ada pemilik rumahnya. Dari tadi pihak Satpol PP masih menunggu dan mencoba memanggil ya. Sepertinya tapi tidak ada respon dari dalam rumah. Apakah tidak ada orang? Tapi di depan rumahnya ada motor. Tapi motornya ada di depan. Oh. Ini juga banyak bangunan yang sudah pada kosong, tidak dihuni. Tidak ada penghuninya, sudah dikosongin ya. Nah, ini tuh ruko-ruko yang pada berdiri di atas bangunan, bisa kalian lihat. Nanti ini akan diberikan surat peringatan juga pemirsa ya tuh. Saluran airnya ketutup, sangat parah sekali. Dan ada bengkel las juga pemirsa, bengkel las juga yang akan diberikan surat peringatan selanjutnya oleh pihak Satpol PP Kabupaten Bekasi. Lumayan banyak yang terkejut para pemilik bangunan-bangunannya karena memang sangat mendadak dan masih banyak yang beroperasi, beraktivitas seperti biasa. Coba pihak Satpol PP juga sedang berdiskusi dengan pemilik bangunan ya. Nah, itu di belakangnya persis saluran sekunder Balong Tuanya pemirsa. Di belakang bangunannya persis ya. Bisa kalian sendiri, kita akan masuk ke dalam. Kita akan coba ke saluran sekunder Balong Tuanya. Wah, ini kondisi salurannya tuh, kondisi kalinya pemirsa. Oh, lihat, hingga eskavatornya nggak bisa masuk kemari ya, karena masih belum ada akses jalannya, rapat tanggul kiri kanannya. Sedangkan ini kondisi kalinya udah terbilang cukup darurat ya, ini ya, sangat dangkal dan juga dipenuhi sama sampah dan juga rumput-rumput liar loh. Nah ya, jadi bangunan liar sepanjang ini pemirsa, ini punya milik satu orang ya. Itu antara pemilik bangunan Pajar Wedding dan juga bengkel las bengkel Pajar Las. Iyalah, ribet amat. Ini milik satu orang. Lumayan cukup panjang bangunannya, bisa kalian lihat sendiri. Tadi sebelumnya udah saya perlihatkan kondisi yang ada di belakang bangunannya ya. Yang ada di belakang bangunannya udah saya kasih lihat seperti apa sudah parahnya kondisi kali saluran sekunder Balong Tua. Banyak juga. Nah, apakah ada orangnya atau tidak di sini pemirsa? Sepertinya sama, ini juga kosong ya.
sepertinya ya. Dan di sini pihak Satpol PP terlihat agak sedikit kebingungan. Soalnya dia tidak tahu mana bangunan yang jadi satu, mana bangunan yang pemiliknya terpisah gitu pemirsa. Agak sedikit kebingungan ya. Dan ini nih pemirsa, pendamping hukum dari pihak BBWS juga terus memantau, mengawal progres kegiatan normalisasi di sini. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke area resto hedon, namanya resto hedon resto lah, terserah kalian lah memanggil yang mana. Tuh ya, yang mana ini kondisi palinya ada di tengah-tengah ya, ada di tengah-tengah resto ini. Oh, hedon park. Nah, ini pemirsa yang tadi di awal sudah saya sepil untuk kalian semua. Tuh ternyata di sananya juga, selain resto di sana juga ada tempat pemandian anak kecil, ada kolam anak kecil ya. Nah, ini kondisi kali saluran sekunder Balong Tuanya. Tuh, udah sangat dangkal dan dipenuhi sampah ya. Tuh, mantap ini. Sampahnya udah nggak karuan. Nah, langsung diberikan surat peringatan ke area admin atau kasir atau apa tuh namanya. Nah. Nah, ini pemiliknya yang pemirsa. Sama-sama ikhlas kan. Sip. Makasih banyak. Ya, enggak banyak tanya. Ya, itu pemilik dari bangunannya ternyata Bapak Lurah pemirsa. Benar, pemilik bangunannya ternyata Bapak Lurah ya. Tapi juga beliau tidak menolak ya, beliau malah menginstruksikan untuk cepat dilakukan normalisasi. Nah, oke. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Ya, jadi tadi pemilik bangunan hedon cafe ini dan juga hedon water park itu ternyata Bapak Lurah aktif ya, atau Bapak Kepala Desa aktif ya. Bapak Kepala Desa Sukawijaya tuh pemirsa. Nah, ini kita sekarang sudah sampai di area gudang rongsok. Gudang rongsok yang akan diberikan surat peringatan juga. Ini kalau misalkan istilahnya kiri dan kanan jalan ini pemirsa ya, karena yang di kanan juga itu berdiri di atas saluran air ya, itu ya jumlahnya mungkin lebih dari 100 pemirsa, 100 bangunan ya jumlahnya, bangunan besar ya. Alhamdulillah perjalanan normal pemirsa. Sangat kooperatif juga ya. Kalau kita lihat dari respon-respon warganya, tidak ada yang menolak, semuanya menerima. Nah, ini juga kita tidak tahu ada penghuninya apa kagak ya, banyak banget.
yang tidak ada penghuninya. Bangunan-bangunannya banyak yang udah pada kosong tuh, yang udah pada kosong, nggak pada aktif lagi tuh pemirsa. Banyak di sini, dan itu pihak dari BBWS sedang memantau langsung keadaan kali dari saluran sekunder Balong Tuanya, yang udah sangat memprihatinkan kalau kata saya mah ya. Masih banyak bangunan-bangunan ke depan. Bangunan yang sepadan sungai. Iya. Aduh Mbak. Siap Mbak. Mbak aku. Ya, pihak Satpol PP meminta KTP dan juga kakak untuk mendata ya. Bu, saya punya KTP-nya ya. Ibu tinggal ya di sini ya? Langsung pendataan untuk data KTP dan juga kakaknya. Karena kurang dari 20 hari Bu. Karena kalau udah peringatan, itu peringatan 1, 2, 3 udah kalau cuma 5 hari. Cuma 5 hari. Tapi belum. Jadi setelah ini masih ada teguran lagi. Nanti saya peringatan. Ntar kita ini saya dapat surat lagi udah siap-siap. Oh iya, maksudnya kan ini kan sayang Bu rumah. Jadi kalau misalkan kalau nunggu nanti dibongkar sama kita kan jadinya rata. Karena nggak bisa diambil lagi. Kayak misalnya kan itu kayak Iya, di tanda tangannya surat aja ibu mau bikin misalnya dia dapat surat kita berapa hari tuh anunya? Nah, kalau udah sering beli abang mah udah paling cuma 3 hari Bu. Surat paling itu yang kemarin apa dapat? Bukan, nanti dapat dari lagi. Desember dari Pokoknya Bu siap-siap aja. Kurang dari 20 hari. Makasih ya Bu. beberapa meter juga ketemunya. Kalau itu misalnya yang bagian tengahnya yang rumpung, kurang ini. Ibu berapa orang tinggal di sini Bu? Sendiri? Oh sendirian aja. Sendiri nenek-nenek di sini. Iya. Kalau yang ini yang bambu ini punya ibu juga? Punya ibu. Oh, Kan ibu. kan seberang situ. Iya. Dia pindah, tapi kalau dikasih ini kan kita pindah. Iya. Mumpung masih ada ini kan masih ada waktu. Ada waktu jatuh. Dipindahin sebelah situ. Ya. Nih juga ya. Nah kalau ini yang udah di belakangnya udah dikeruk sebelah, tapi yang sebelah sininya belum ya, karena masih ada bangunan-bangunan liar. Oke pemirsa, demikian dulu ya update informasi lanjutan dari kegiatan normalisasi saluran sekunder Balong Tua yang bisa saya sampaikan untuk kalian pada hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026 ini, yang mana sedang diberikan surat peringatan ya untuk pembongkaran sampai nanti katanya terakhir tanggal 24 Juli. Kalau misalkan sudah tanggal 24 Juli tidak dilakukan pembongkaran secara mandiri, maka pihak dari Dinas Kabupaten Bekasi lewat Satpol PP akan langsung membongkar paksa dengan menggunakan eskavator pemirsa ya. Banyak sekali warga-warga yang cukup kaget ya. Sampai sini saya ucapkan dulu assalamualaikum, rahayu rahayu rahayu. Lembur diurus kota ditata bersama KDM Jawa Barat Istimewa.